Pemirsa warganet Belitung tengah ramai memperbincangkan pungutan tiket masuk ke kawasan objek wisata Pantai Tinggi. Warganet menyoroti adanya pungutan Rp5.000 per orang yang bertuliskan nama klub bola setempat yang dilakukan di pintu masuk kawasan wisata tersebut. Beberapa pengunjung pun mengaku membayar dengan nominal bervariasi, bahkan tanpa mendapatkan karcis. Situasi ini menimbulkan keresahan, apalagi Pantai Tanjung Tinggi dikenal luas sebagai destinasi unggulan Belitung. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Adelina Normalitasari, jurnalis Pos Belitung, yang saat ini telah tersambung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Adelina. Baik rekan Justina dan Tribuners, setelah kabar pungutan karcis masuk ini ramai, Wakil Bupati Belitung Syamsir langsung turun ke lokasi pada Sabtu 5 April 2025 lalu untuk meninjau langsung pengelolaan karcis masuk di pintu masuk Pantai Tanjung Tinggi. Dari hasil peninjauannya, Syamsir menjelaskan bahwa pungutan dilakukan oleh kelompok masyarakat dari Desa Tanjung Tinggi yang setiap tahun mengajukan izin pengelolaan saat libur Lebaran. Namun ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh termasuk dari sisi legalitas, format karcis hingga transparansi pengelolaan dana. Syamsi menyatakan bahwa tarif Rp5.000 per orang juga dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan objek wisata lain seperti Tanjung Kelayang yang dikelola pemerintah yang hanya mematok Rp3.000 per orang. Ia meminta agar ke depan pengelolaan dilakukan secara profesional dengan perencanaan yang matang, fasilitas memadai, serta adanya surat keputusan resmi yang mencantumkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata tersebut. Sementara itu, penanggung jawab panitia pengelola Pantai Tanjung Tinggi, Ian Riandi menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan tersebut memang diambil alih kelompok masyarakat dan pihaknya telah mengurus perizinan. Setiap tahun, penanggung jawab kegiatan ini berganti tergantung penunjukan, di mana menurutnya di tahun ini dipercayakan kepada klub sepak bola setempat. Sementara di tahun lalu dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid Desa tersebut. Namun orang-orang yang bertugas di lapangan ini tetap sama yang berasal dari warga Desa Tanjung Tinggi. Di mana tahun ini Tribuners sebanyak 92 warga desa dilibatkan, mulai dari penjaga tiket, pengatur parkir, hingga tim kebersihan. Diketahui lokasi pantai sendiri berada di atas lahan milik salah satu perusahaan swasta. Dan oleh karena itu, menurut Ian, pihaknya telah mengurus izin dari perusahaan tersebut yang berlaku dari 31 Maret hingga 6 April. Panitia juga mengajukan laporan dan permohonan resmi ke berbagai pihak termasuk desa, camat, pihak kepolisian, juga dinas terkait sampai ke bupati. Ian menegaskan bahwa semua proses legalitas termasuk pencetakan karcis dilakukan secara sah. Retribusi dari hasil pungutan juga disetorkan ke pemerintah daerah. Dan menurutnya tarif yang dikenakan pun tidak berubah dari tahun ke tahun, yakni Rp5.000 per orang dan Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Namun ia mengakui ada kendala teknis di lapangan di mana tidak semua pengunjung mendapat karcis fisik karena padatnya jumlah pengunjung serta terbatasnya pengawasan petugas inti. Bahkan dalam beberapa kasus juga pengunjung menawar tarif dan panitia pun menyepakati nominal yang disesuaikan. Dana dari tiket masuk yang digunakan untuk Dana dari tiket masuk tersebut menurut Ian digunakan untuk membayar retribusi, menyewa lahan kepada pemilik, membayar honor petugas, serta kegiatan sosial seperti santunan untuk janda, anak yatim, dan dukungan untuk masjid desa. Ia menegaskan semua distribusi dana dilakukan berdasarkan perhitungan internal yang telah disepakati. Ia juga mengingatkan bahwa penarikan tiket resmi ini hanya dilakukan memang saat momen Lebaran Idul Fitri saja. Jika terdapat pungutan di luar periode tersebut, pihaknya juga memastikan itu bukan bagian dari panitia resmi. Polemik tiket ini juga menurut Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPI, Agus Pahlepi, bukan sekadar soal nominal atau keberadaan karcis, melainkan juga menyangkut tata kelola destinasi secara menyeluruh. Ia menilai bahwa kenyamanan dan kebersihan destinasi adalah faktor penting dalam membentuk citra positif pariwisata, khususnya di lokasi ikonik seperti Pantai Tanjung Tinggi yang dikenal berkat film Laskar Pelangi. Agus juga mendorong agar pengelolaan kawasan wisata tersebut dilakukan secara profesional dan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten demi menjamin pengalaman wisata yang lebih baik. Ia menekankan idealnya destinasi wisata memang harus berdampak terhadap wilayah dan masyarakat sekitar, namun semua itu harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku agar tercipta ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.
Demikian laporan saya, rekan Justina. Terima kasih informasi yang dari Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.